Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja PPT dari kelompok kami, yaitu dengan judul Struktur Morfologi dan Anatomi Tumbuhan Spermatopita pada mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Hafidah Asni Akmalia MSc. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Mbak Sofa Setianingrum dengan NIM 200808608 dan saya sendiri Ayunita dengan NIM 20080866035. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu 1. Definisi batang, 2. Sifat-sifat batang, 3. Fungsi batang, 4. Struktur anatomi batang monokotil dan batang dikotil, 5. Perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil, 6. Tipe-tipe stele dan tipe-tipe berkas pengangkut, dan yang terakhir 7 yaitu adaptasi struktur batang terhadap lingkungannya. Selanjutnya saya akan membacakan Unity of Scientist, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin dhahira ma'rusyatin wa nahla wa zar'a muhtalifan uhluhu waz-zaytuna wa rumman mutasyabiha wa ghayra mutasyabih kullu min samarihi iza asmar wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrif innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Yang pertama yaitu ada pengertian dari batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang juga disebut sebagai sumbunya tumbuhan. Yang kedua yaitu ada sifat-sifat batang. Sifat-sifat batang: 1. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Yang kedua, batang terdiri atas ruas-ruas yang masing-masingnya dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, batang biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya matahari atau bersifat fotoautotrop atau heliotrop. Yang keempat, batang selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, batang sering dikatakan mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Nomor 5, batang selalu mengadakan percabangan. Yang ketiga yaitu ada fungsi dari batang. Batang memiliki fungsi yaitu 1. Untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, dan buah. 2. Sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Yang ketiga, batang membantu proses pernapasan karena oksigen dapat masuk ke lentisel. Yang keempat, batang sebagai melekatnya bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, dan buah. Yang kelima, batang sebagai penopang atau penyokong sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak. Yang keenam, batang sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencangkokan. Yang ketujuh, batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya yaitu pada tumbuhan sagu.
Selanjutnya yaitu ada struktur anatomi batang monokotil dan batang dikotil. Dapat kita lihat di samping sebelah kanan kita terdapat gambar struktur batang monokotil dan struktur batang dikotil. Adapun struktur batang dikotil meliputi epidermis, yaitu bagian terluar dari batang. Yang kedua ada korteks, ada jaringan kambium, dan ada berkas pengangkut yaitu xilem dan flum. Selanjutnya ada struktur anatomi batang monokotil yaitu ada epidermis, ada jaringan dasar, dan ada berkas pengangkut yaitu xilem dan flum. Perbedaan yang mendasari dari kedua struktur jaringan pada batang monokotil dan pada batang dikotil yaitu pada batang dikotil terdapat kambium, sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebastian Ningrum, NIM 20080860028. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil. Batang dikotil memiliki epidermis yang jelas dengan kutikula, lapisan dermis bersama dengan rambut batang multisel. Struktur internal batang dikotil terdiri dari epidermis, hipodermis, korteks, endodermis, parcel, untaian pembuluh angkut, dan empulur pembuluh angkut. Pada batang dikotil, xilem dan flum dipisahkan oleh zat yang disebut kambium vaskuler. Yang kedua yaitu batang monokotil. Batang monokotil batangnya berbentuk melingkar dengan cabang lateral dan dibatasi dengan lapisan dermis. Lapisan dengan zat lilin yang dikenal sebagai kutin. Struktur internal batang monokotil terutama terdiri dari epidermis yang berkembang biak, hipodermis, jaringan dasar, dan pembuluh angkut, xilem dan flum yang tersebar di seluruh batang. Batang monokotil memiliki susunan yang lebih sederhana dari batang dikotil. Selanjutnya yaitu perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder pada dikotil. Untuk perbedaan yang pertama yaitu perbedaan pada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikel atau meristem primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, yang kedua pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga yaitu daerah diferensial. Nah, yang pertama yaitu daerah pembelahan. Daerah ini berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Yang kedua yaitu daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, pertumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu daerah diferensiasi, yaitu daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, flum, dan sklerankim. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristem sekunder. Perkembangan kambium ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Nah, pertumbuhan sekunder ini penyebabnya pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Pembelahan kambium menjadi xilem dan flum sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan berbeda dengan pembelahan yang terjadi di musim kemarau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe stele dan berkas pengangkut. Yang pertama yaitu stele. Jaringan ini atau disebut dengan pengangkut primer yang terdiri dari satuan berkas pengangkut serta jaringan dasar pendukungnya. Stele dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu protostele, siphonostele, dictyostele, eustele, ataktostele, actinostele, polystele, dan solenostele. Yang pertama yaitu protostele. Protostele ini dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfikibral. Di dalam protostele ini ada 4, yaitu ada haplostele, yaitu kilem dikelilingi flum, dan yang kedua actinostele, yaitu kilem seperti bintang dan dikelilingi oleh flum. Yang ketiga yaitu plektostele, merupakan kilem lempengan yang saling berhubungan dan dikelilingi oleh flum. Dan yang keempat yaitu campuran. Kilem merupakan kelompok kecil-kecil yang masing-masing dikelilingi oleh flum. Yang kedua yaitu siphonostele. Siphonostele dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfibikral, dan di bagian tengah batang terdapat empulur. Pada siphonostele ini ada 2 berkas pengangkut, yaitu yang pertama extofloris, merupakan apabila flum terdapat di sebelah luar dari kilem dan di tengah batang terdapat empulur. Yang kedua yaitu amphiplois, apabila flum terdapat di sebelah dalam dan luar kilem dan di tengahnya terdapat empulur. Yang ketiga yaitu siphonostele. Siphonostele dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut konsentris amfikibral dan di bagian tengah batang terdapat empulur. Selanjutnya di dalam siphonostele ada 2, yaitu yang pertama extoflois, apabila flum terdapat di sebelah luar dari kilem dan di tengah batang terdapat empulur. Yang kedua amphifloris, apabila flum terdapat di sebelah dalam dan di luar kilem dan di tengahnya terdapat empulur. Selanjutnya yaitu dictyostele. Dictyostele dijumpai pada batang dengan beberapa kelompok berkas pengangkut yang masing-masing terdiri atas kilem yang dikelilingi flum, dan di bagian tengahnya terdapat empulur serta jendela daun. Selanjutnya yaitu eustele. Eustele dijumpai pada batang dengan tipe berkas pengangkut konlateral, terbuka dan bikolateral. Di bagian tengahnya terdapat empulur dan jari-jari empulur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ataxostele. Ataxostele dijumpai pada batang dengan berkas pengangkut tipe kolateral tertutup yang tersebar di seluruh penampang batang, baik di daerah korteks atau stele. Selanjutnya yaitu berkas pengangkut. Berkas pengangkut merupakan jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk proses transportasi yang merupakan gabungan antara kilem dan flum. Berdasarkan posisi kilem dan flumnya, tipe berkas pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1 kolateral, yang kedua konsentris, dan yang ketiga radial. Yang pertama tipe kolateral. Tipe kolateral ini dibagi menjadi 2, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Kolateral terbuka artinya jika di antara kilem dan flum terdapat kambium. Sebaliknya, kolateral tertutup artinya jika antara kilem dan flum tidak ditemui atau tidak dijumpai dengan kambium.
Yang kedua yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu konsentris amfikibral dan amfiversal. Konsentris amfikibral artinya apabila kilem berada di tengah serta floem yang mengelilingi kilem. Sebaliknya, konsentris amfivasal artinya apabila floem berada di tengah dan kilem yang mengelilingi floem. Yang ketiga, tipe radial. Tipe radial berbeda dengan tipe lainnya. Tipe radial ini artinya letak kilem dan floem bergantian menuju jari-jari lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada presentasi kali ini kesimpulannya yaitu batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua, perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil terletak pada ada dan tidaknya kambium. Pada batang monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada batang dikotil terdapat kambium. Yang ketiga, pertumbuhan primer terjadi akibat aktivitas dari meristem apikal yang menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi akibat jaringan kambium yang menyebabkan diameter batang bertambah besar. Yang keempat, stele dibagi menjadi beberapa, yaitu tipe protostele, tipe siphonostele, tipe dictyostele, tipe eustele, tipe ataxostele, dan actinostele, tipe polystele, dan yang terakhir yaitu tipe soleostele. Yang kelima, tipe berkas pengangkut dibagi menjadi tiga, yaitu kolateral, konsentris, dan radial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.